ayat 18. Dzalikum, itulah karunia yang Allah limpahkan kepada kamu, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, muhinu kaidil kafirin, melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Muhinu arti aslinya adalah menghinakan. Muhin, menghinakan, berarti hina itu ya dari bahasa Arab ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi orang kafir itu punya rencana akan menumpas umat Islam yang ada di Madinah. Tetapi Nabi mengajak jangan perang di kota, nanti kasihan yang menjadi korban wanita dan anak-anak. Maka dilaksanakan pertempuran itu di Badar. Jadi di perang Badar itu menjadi perang pertama umat Islam, sekaligus itu dikatakan Yaumul Furqan, Yaumul Jam'i wa Yaumul Furqan. Jadi pertemunya dua pasukan, termasuk untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Intas taftihu, dan jika kamu, ya tidak ada dan ya, jika kamu orang-orang musyrik itu mencari keputusan, faqad ja'akumul fathu, maka telah datang keputusan kepadamu. Fatah itu bisa berarti kemenangan. Fatah di sini diartikan keputusan. Jadi yang menang itu berarti diputuskan sebagai pihak yang benar. Jadi orang-orang musyrik itu ingin mencari kebenaran sebetulnya juga. Siapa yang benar di antara dua kelompok itu, yaitu kelompok musyrik atau kelompok mukmin yang dipandu oleh Nabi Muhammad. Jadi dengan perang Badar itu telah datang keputusan kepadamu. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, dan jika kamu berhenti, maksudnya berhenti untuk memerangi umat Islam, fa huwa khairul lakum, maka itulah yang lebih baik bagimu. Jadi setelah perang itu sebetulnya turun ayat ini. Ya, turun ayat ini intinya telah datang sekarang keputusan kemenangan pada umat Islam, itulah kebenaran sebetulnya gitu. Karena sebelum maju ke medan perang, orang kafir sendiri sebetulnya juga berdoa supaya diberi keputusan siapa yang menang, itulah yang benar. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, ada catatan setelah itu ya. Jadi kalau kamu berhenti untuk memerangi umat Islam, maka itu lebih baik bagi kamu. Wa in ta'udu na'ud, dan jika kamu kembali niscaya kami juga kembali pula untuk memerangi, untuk berperang. Jadi umat Islam itu begitu. Jadi tanpa mundur, tanpa menyerah untuk berperang. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a, dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun. Syai'a itu suatu bahaya pun, walau kasurat, biarpun dia banyak. Jadi kalau sudah dikehendaki Allah, walaupun pasukan musyrik itu banyak, itu la tughniya, tidak akan berarti. Wa nallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang beriman.
Jadi Allah itu beserta orang-orang yang beriman. Menang itu karena dibantu Allah. Kalau memang kalah nanti tetap akan didampingi Allah sehingga tidak mendapatkan siksa di alam kubur maupun di akhiratnya nanti. Jadi Allah akan membersamai orang-orang beriman. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada istilah kalah. Jadi tidak ada istilah kalah, istilahnya adalah semuanya menang. Seandainya perang mati syahid, ya, itu surga balasannya. Kalau seandainya menang, itu adalah ya suatu kemenangan buat umat Islam. Ya, jadi ada asbabun nuzul. Tadi kan ada ya. Jadi mereka minta keputusan tadi. Itu asbabun nuzulnya bagaimana? Jadi Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'labah bin Shaghir berkata, Kanal mustaftihu Abu Jahal. Jadi orang yang meminta keputusan adalah Abu Jahal. Fa innahu qala hinal taqal qaum. Dia itu berkata ketika ketemu musuh, yaitu ketemu umat Islam ini. Jadi ketika ketemu itu ayyuna kana aqta alir rahim. Siapa di antara kami yang memutuskan silaturahim? Wa ata bima la yu'raf, dan membawa sesuatu yang tidak dikenal. Fauhan nahu ahlaka uhlikahu al-ghadan, maka akan aku binasakan dia esok hari. Jadi gini ya, ketika ketemu itu Abu Jahal juga merasa di pihak yang benar karena membawa warisan agama sebelumnya. Adapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dianggap tidak dikenal di masyarakat. Maka karena itu dianggap ajaran baru, maka saya akan membinasakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi tantangannya begitu. Jadi karena dzalika istiftahan, hal itulah yang disebut minta keputusan. Jadi yang meminta keputusan adalah orang-orang musyrik. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ya tadi yang terakhir tadi, intastaftihu faqad ja'akumul fath, dan seterusnya. Jika kamu orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Akhirnya datang keputusan, termasuk keputusannya adalah yang menang adalah umat Islam, dan pihak musyrik ternyata kalah. Itulah keputusannya, berarti yang menang itulah yang dianggap pihak yang benar, dan seterusnya ya sampai akhir ayat. Ada riwayat lain dari Ibnu Abi Hatim dari Atiyah, ini diriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata, Allahumma, ternyata Abu Jahal itu mengenal Allah. Ya, doanya juga Allahumma ansur a'azzal fi'ataini. Ya Allah, tolonglah di antara dua pasukan yang paling mulia. Dia menganggap paling mulia. Wa akramal firqataini, dan di antara dua kelompok, yang masuk dua kelompok adalah muslim dan musyrik. Akram itu yang paling terhormat. Fanazalat, maka turunlah ayat, ya bukan surat, turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwa orang musyrik Mekah itu sebetulnya juga mengenal Tuhannya itu Allah.
cuma juga mempertuhankan berhala. Jadi mengakui Tuhan Allah tetapi menuhankan yang lain itu berarti musyrik, itu juga penyimpangan yang sangat fatal. Termasuk mengaku Tuhannya Allah tetapi itu menentang beberapa ajaran Islam, itu juga tidak dianggap sempurna iman, tidak dianggap iman malah. Pokoknya tidak mengakui satu ayat pun dari Al-Quran, satu pun ayat ya, meskipun satu tidak dipercayai, maka dianggap kafir seluruhnya. Maka kalau beriman ya mengimani semuanya, tidak boleh sebagian-sebagian. Makanya dipesankan udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk Islam harus keseluruhan. Meskipun terkadang itu masih maksiat, harus diakui bahwa itu ajaran Islam. Tidak boleh ada ajaran Islam itu yang dikufuri. Dikufuri itu artinya tidak dipercayai. Kalau maksiat itu beda lagi, jadi masih dianggap Islam. Tapi kalau ada yang tidak dipercayai, itu berarti sudah kafir. As-Sadi dan Al-Kalbi berkata, kanal musyrikun akhina kharaju ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Jadi orang musyrik itu ketika keluar untuk menghadapi Nabi, yaitu yang berangkat dari Mekah, akhazu bi astaril Ka'bah, mereka memegang dinding Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya diagungkan, karena Ka'bah itu dianggap juga warisan leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, jadi mereka mengenal Allah. Nama Allah itu juga itu karena memang sebetulnya orang-orang Mekah adalah mengikuti ajaran Ibrahim, tapi sudah banyak menyimpang karena menyembah berhala. Nah, makanya memegang dinding Ka'bah. Terus waqalu, dan mereka berkata, Allahumma mansur a'lal jundaini, ya Allah tolonglah yang paling tinggi derajatnya di antara dua pasukan, wahdal fi'ataini, dan yang paling benar atau paling mendapatkan petunjuk dari dua kelompok ini, wa akromal hizbaini, dan yang paling mulia di antara dua golongan, wa afdaladdinaini, dan yang paling utama dari kedua agamanya. Fanzalallahu ta'ala hadhil ayah, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat ini. Jadi ini kalau diurut ya bisa juga Abu Jahal itu yang memimpin ya, doa semacam itu. Ketika di Mekah juga ya, ketika ketemu ya sama. Nah, jadi intinya orang musyrik itu yang minta fatwa, minta apa tadi? Minta keputusan tadi. Lah termasuk Ikrimah ini meriwayatkan, qalal musyrikun, orang-orang musyrik berkata, Allahumma la na'rifu ma ja'a bi Muhammad. Ya Allah, kami tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad. Faftah bainana wa bainahu bil haqq, maka putuskanlah antara kami dan dia dengan kebenaran. Maka turunlah ayat ya tadi, intastaftihu, jika kamu hai orang-orang musyrik mencari keputusan, inilah keputusannya. Akhirnya umat Islam yang menang itu sebagai keputusan. Penafsirannya yang pertama tadi ya, jadi tadi mengenai keputusan tadi kan ayat 19. Ini penafsiran ayat 18 ya.
Summa ata bi bisyaratin ukhra, kemudian datang kabar gembira yang lain. Ma'ama hasalallahu minan nusri, setelah mereka memperoleh kemenangan. Wa ya annahu ta'ala a'lamahum, bahwa Allah Ta'ala memberitahu mereka bi annahu ifu kaidil kafirin, bahwa Dia Allah itu akan melemahkan tipu daya orang-orang kafir fil mustaqbal, di masa mendatang. Jadi perang yang besar bagi umat Islam itu sebetulnya yang sangat terkenal itu dua ya. Pertama perang apa? Badar, kedua perang Uhud. Nah, setelah perang Uhud, ya perang Uhud itu memang umat Islam banyak yang menjadi korban, tetapi setelah perang Uhud itu umat Islam masih menantang. Kalau kamu masih berani, kami masih siap. Nah, keberaniannya umat Islam itu ternyata akhirnya membuat orang-orang musyrik itu menjadi evaluasi diri. Kita sebelum perang dulu itu minta supaya diberi keputusan. Ternyata kita ini banyak yang menjadi korban juga. Tokoh-tokoh musyrik banyak yang terbunuh, sehingga akhirnya banyak juga yang masuk Islam meskipun keimanannya masih disembunyikan. Jadi keimanannya meskipun disembunyikan tetapi mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Ini berarti yang benar itu Muhammad, ini kita salah gitu. Ternyata orangnya itu juga bagus-bagus. Kita yang ditawan itu juga diperlakukan dengan baik dan seterusnya. Jadi tidak kejam. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tipu daya orang-orang kafir itu akan dilemahkan. Wa muhbitu makrihim, dan menggagalkan tipu muslihat mereka. Wa musaghiru amrohum, dan mengecilkan urusan mereka. Ja'ilu kulli ma lahum fi tabarin wa dimarin, dan menjadikan setiap yang mereka miliki hancur dan binasa. Jadi ternyata mereka bangga sebelum perang itu seakan-akan bisa menumpas, ternyata malah kalah. Bahkan disiapkan pasukan-pasukan penari dari wanita itu untuk menabuh rebana ya, untuk nanti kalau sudah menang bisa berjoget teriak, ternyata pulang dengan kecewa. Summa khataballahu, lah ini yang ayat 19 tadi ya, minta fatwa tadi. Summa khataballahu ahla Makkah ala sabilit tahakkum, kemudian Allah mengarahkan pembicaraan ke penduduk Mekah dengan cara mengejek. Qailan lahum, dengan berfirman kepada mereka, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, jika kamu orang-orang musyrik itu mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Ai in tastansiru li'alal jundaini wahdahuma, artinya jika kamu minta pertolongan dari pasukan yang paling tinggi derajatnya dan paling mendapatkan petunjuk, itu siapa? Yang paling tinggi derajatnya dan paling mendapatkan petunjuk. Watastaqdullaha, dan kamu minta penetapan. Watastahkumuhu, dan keputusan kepada Allah. Ayyufassila bainahum wa baina adaikumul mu'minin, agar memisahkan antara kamu dan musuh-musuhmu orang-orang beriman. Faqad ja'akum mas'altum, maka sungguh telah datang apa yang telah kamu minta. Wa tamman nasru lil a'la wal ahda, dan sudah terwujud
kemenangan kepada kelompok yang paling tinggi derajatnya dan paling mendapatkan petunjuk, yaitu dengan diwujudkan kemenangan pada perang Badar itu sebagai jawaban Allah, karena sebelum perang itu masih kafir, musyrik, masih sombong. Wa hadasal halak wadzullah lil adna wal adol, serta terjadi kehancuran dan kehinaan bagi yang lebih hina dan lebih sesat. Jadi yang dianggap hina dan sesat adalah kaum musyrik. Itu sebetulnya adalah menjawab dari doa dari orang-orang musyrik. Lah begini ini itu diceritakan apa adanya dalam Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran itu sebetulnya juga belajar sejarah. Jadi ini peristiwa perang Badar dan sekitarnya, terus kemudian diceritakan. Ini bagi kita tujuannya adalah untuk semakin mantap dalam beriman. Jadi ternyata kalau Allah itu memberi bantuan, kekuatan apapun akan hancur. Jadi bahkan pasukan yang banyak dikalahkan oleh pasukan yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan biiznillah. Jadi banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, sekali lagi dengan izin Allah. Summa anzarahumullah, kemudian Allah memberi peringatan, wa hadzarahum, dan memberi perhatian hum kepada mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, in tantahu anil kufri wa takdzibillahi wa li rasulihi, jika kamu berhenti dari kekufuran dan mendustakan Allah serta Rasulnya, wa adawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sudahlah, kamu berhenti, tidak usah musuhi lagi. Buktinya pasukan yang banyak itu dikalahkan oleh pasukan yang sedikit, yaitu kaum muslimin. Itu sebagai jawaban. Jadi turun ayat ini itu tujuannya adalah untuk menjadi perhatian. Cuma namanya orang itu kalau sudah kafir diberi perhatian juga tidak percaya. Karena orang kafir itu adalah sudah tertutup hatinya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ya, terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah menutup hati mereka. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, termasuk pendengaran mereka. Matanya juga tertutup, ya. Lebih baik dunia akhirat. Wa ajda minal harbi, dan lebih bermanfaat daripada perang. Allati jarrabtumuha, yang telah kamu lakukan. Wa ma ahdasat min qatlin wa usrin, dan semua dampak diantaranya terbunuh dan tertawan.
Itu pada perang Badar itu ya ada yang tertawan juga. Jadi itu peringatan pertama. Tapi wa in ta'udu limuharabati wa qitalihi, jika kamu kembali memerangi dan memusuhinya, wa qitalihi, dan memusuhi Nabi maksudnya ya. Wa ila ma kuntum fihi minal kufri wad dolalah, serta tetap dalam kekufuran dan kesesatan, naud, nesa kami juga akan kembali ila nasrihi wa azimatikum, dan kami Allah itu juga akan kembali menolong dia dan mengalahkanmu. Jadi itu janji Allah. Meskipun pada perang Uhud akhirnya perang yang kedua itu adalah umat Islam dapat dikatakan kalah. Tetapi kalahnya umat Islam karena umat Islam tergiur oleh dunia atau harta rampasan perang. Hal ini kama qala ta'ala li Bani Israil, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israil, wa in uttum utna, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, utna, niscaya kami kembali mengazabmu. Wal khitabuna lil kuffar, dan yang diajak bicara di sini adalah orang-orang kafir. Wa wadzohir minasyak, sesuai dengan lahirnya susunan kalimat. Kok ada yang huruf kecil? Jadi kesimpulannya pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Walan tufidukum jama'atukum, kelompok kamu tidak akan bermanfaat sedikit pun, syai'an sedikit pun, walau kasurat, biarpun dia banyak. Itlaisatil kasrah daiman min wasailin nasri amamal qillah, karena tidak selamanya banyak menjadi sarana, karena tidak selamanya banyak itu menjadi sarana untuk menang, amamal qillah, menghadapi sedikit. Ya tadi ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan pasukan itu yang akhirnya Nabi Dawud itu apa? Tolut ya, bisa mengalahkan pasukannya Jalut. Waqad yahdusul aksu, terkadang terjadi sebaliknya. Idzik katarona fi'lul qillah bis sobri, jika yang sedikit menghadapi dengan sabar wasabati dan tangguh, atau sabat itu bisa bertahan, wal imani, dan iman, wasiqah billahi ta'ala, dan percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi dari perang Badar ini sebagai pelajaran juga ya, ada orang dalam mengarungi hidup ini yang sukses tidak mesti yang bermodalkan besar ya. Tapi terkadang juga tanpa modal, tetapi dia itu sabar, ulet. Sabar bisa diartikan ulet ya, iman dan percaya akan pertolongan Allah, akhirnya sukses. Jadi kesuksesan hidup ini silih berganti, ibarat roda, terkadang di bagian atas, terkadang di bagian bawah. Pokoknya bagi umat Islam dijalani saja, tidak ada istilah kalah bagi umat Islam. Jadi kalau menang itu mulia, kalau kalah itu mati syahid gitu. Maka ada istilah ish kariman
au syahidan. Ya. Jadi hidup mulia atau mati syahid. Itu prinsip bagi umat Islam. Kalau bisa mendapatkan kebebasan, hiduplah dengan mulia. Artinya di bawah aturan-aturan Allah itu harus merasa mulia. Wa anallahu ma'al mu'minin, dan Allah berserta orang-orang yang beriman. Ini yang perlu kita garis bawahi. Allah itu yang jelas selalu bersama orang-orang beriman. Bin nasri, dengan memberi pertolongan, wa ta'yidi, dan penguatan, wa taufiqi, dan taufik, ilan najah, untuk mendapatkan kesuksesan. Dan kesuksesan yang sejati itu sebetulnya di akhirat. Di dunia ini hanya ya sementara, masih ujian, tetapi yang penting kesuksesan di akhirat. Jadi sukses yang sebenarnya itu adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah kesuksesan sejati. Biasanya nek talqin ngono maca iku tuh ya. Nek Pak Karno ora tau talqin ngono. Nek saudara kita ini loh mesti dibacakan ayat itu biasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya ta. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua itu akan merasakan kematian, yang dibebaskan dari neraka dan masuk surga, itulah kemenangan sejati. Jadi ya, Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Walau jama'tum ma qaddartum minal jumu', ya. Jika kamu bergabung dalam suatu kelompok yang mampu kamu lakukan, fa inna man kana Allah ma'ahu, tetapi jika Allah sudah berpihak kepada seorang itu, maka fala ghalibalahu, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Jadi saya baca begini, ini latihan moco kitab gundul bareng. Bisa kira-kira menirukan Pak ya. Karena iso memang harus belajar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, tentara Allah, itulah yang pasti menang. Fa inna hizballahimul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ada lagi, ala inna hizbasyaiton humul khosirun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi. Cuma gini, kadang-kadang ada pertanyaan, lah ya, Palestina itu sudah lama dijajah oleh Yahudi tapi kok belum menang. Cuma kemenangan itu menunggu waktu yang ditentukan Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Nabi kita Muhammad SAW menghadapi orang musyrik Mekah itu sampai terusir dulu dari Mekah ya, pindah ke Madinah. Setelah dari Madinah itulah Allah menentukan kemenangannya. Jadi tunggu waktu. Mungkin pernah mengikuti YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Ini tinggal nunggu waktu saja. Jadi ada perputaran. Jadi waktu itu ditentukan. Yang menentukan Allah kemenangan itu, bukan kok terus setiap saat manusia menginginkan menang terus diberi menang, enggak. Jadi kemenangan itu waktunya yang menentukan Allah. Kesimpulannya ya, sesungguhnya kekuatan orang-orang kafir hancur di hadapan kudrah, iradah, dan pertolongan Allah ya, yang diberikan kepada hamba-hambanya
yang beriman. Fa'auhanallahu kaidahum, Allah melemahkan tipu daya mereka, yaitu orang kafir, wal qurruba fi qulubihim, termasuk Allah itu memberi rasa takut kepada hati mereka, wa farraqa kalimatahum, dan membuat mereka berpecah belah. Jadi Allah itu bisa, ya. Jadi seakan-akan itu terus bersatu, tetapi akhirnya juga bercerai-berai itu bisa saja. Termasuk orang-orang Yahudi, ya. Nanti caranya itu Allah mempunyai cara sendiri. Yang jelas orang kafir itu kalau berhadapan dengan orang Islam itu ar-ru'ba, punya rasa takut. Jadi hatinya itu pokoknya takut, wedi karo wong Islam. Yang kedua, ya, wa atla'al mu'minin ala auratihim, Allah memperlihatkan kepada orang beriman akan keburukan-keburukan mereka atau akan cacat-cacat mereka. Aurat itu kan suatu keburukan. Wa khazahum wa zallahum, Allah akan menghinakan dan mempermalukan mereka. Wa haddadahum bil audah ila khudlanihim in adu, serta mengancam akan kembali kecewa jika berani memerangi Nabi, atau berani adu jika kembali limuharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin, memerangi Nabi dan orang-orang beriman. Wa ambahum bidukhri quwwatihim mahma kasurat, Allah akan memberitahu mereka akan kehancuran kekuatan mereka betapapun banyaknya. Nah, termasuk wallahu innallaha ma'al mu'minin, Allah bersama orang-orang mukmin, ini kesimpulannya. Dan sesungguhnya Allah menguatkan orang-orang beriman binasrihi, dengan memberi pertolongan, dengan pertolongannya. Meskipun demikian Allah tetap membuka pintu harapan kepada mereka untuk kembali dari kekufuran, kesyirikan dan permusuhan menuju iman, taat dan masuk Islam serta mengikuti Nabi. Terus akhirnya juga mau membantu dan menguatkan Nabi. Ini bentuk rahmat dari Allah kepada para hambanya. Allah Maha Pengasih, ya, wallahu raufum bil ibad, Allah Maha Pengasih kepada para hambanya. Saya kira ini kajian, ya, jadi intinya